Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Wahyudi. Saya mahasiswa IAIN Syekh Nurjadi Cirebon, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 4C. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi. Langsung saja ke videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran komunikasi secara formalitas. Dalam saluran komunikasi formalitas terdapat beberapa unsur. Yang pertama, saluran komunikasi formal, saluran komunikasi informal, saluran komunikasi unofisial, saluran komunikasi formal dan non-formal, dan saluran komunikasi internal. Baik, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal disebut pula dengan saluran birokrasi. Komunikasi formal disebut juga sebagai komunikasi resmi. Dalam komunikasi formal, masing-masing pegawai yang terlibat dalam komunikasi berperan sesuai jabatan dan kewenangannya. Baik, langsung saja ke ciri-ciri komunikasi formal, yakni harus komunikasi ke bawah lebih banyak dari ke atas. Berarti prakarsa mengadakan komunikasi lebih banyak dari atas. Tujuan komunikasi terkait dengan kepentingan dinas. Cara penyampaian pesan lebih banyak tertulis ataupun dalam rapat resmi. Kita beralih ke saluran komunikasi informal. Komunikasi informal adalah proses komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan pesan bisnis resmi tetapi dengan cara yang lebih santai. Beberapa contoh komunikasi informal termasuk percakapan di tempat kerja yang membahas berbagai masalah yang mungkin dimiliki anggota tim, percakapan saat makan siang, dan kolaborasi berkelanjutan di antara anggota tim. Selanjutnya ada sifat saluran komunikasi informal. Yang pertama ada komunikasi non-formal muncul karena saluran formal yang tersedia terhambat. Yang kedua, sengaja dipilih ketika suatu pesan tidak memungkinkan disampaikan secara formal. Yang ketiga, lebih banyak berupa komunikasi lisan. Yang keempat, penyebaran pesan sulit dikendalikan. Dan yang kelima, kadang-kadang sengaja dipilih untuk menentang kekuatan birokrasi. Kita beralih ke saluran komunikasi unofisial. Selain jalur komunikasi resmi, juga terdapat moda komunikasi tidak resmi yang cukup umum di lingkungan kerja. Komunikasi tidak resmi mencakup komunikasi karyawan di luar lingkungan kerja tentang topik yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Saluran komunikasi dengan cara selain formalitas. Saluran komunikasi dapat dibagi dengan berbagai cara. Dengan kata lain, alat yang digunakan karyawan untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, kita ke saluran komunikasi formal dan non-formal. Saluran ini terdapat dalam semua organisasi. Saluran komunikasi formal melewati struktur kekuasaan. Komunikasi sebagai suatu sistem bertujuan untuk mengkoordinasikan bagian-bagian organisasi. Berikut adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan dan menggunakan sistem komunikasi ini, ialah yang pertama, saluran-saluran komunikasi HAMS. Yang kedua, saluran harus berhubungan dengan setiap anggota. Yang ketiga, jalur komunikasi harus langsung dan sependek mungkin. Yang keempat, jalur komunikasi digunakan secara menyeluruh. Yang kelima, setiap komunikasi harus terbuka keasliannya dari orang yang menduduki jabatan dan punya wewenang. Dan saluran komunikasi nonformal disebut selentingan. Fakta-fakta, opini, sikap-sikap, kecurigaan, gosip, kabar angin, bahkan perintah dapat tersiar bebas melalui selentingan. Saluran ini terbentuk di lingkungan sosial dan masyarakat. Selanjutnya, kita beralih ke saluran komunikasi internal. Yang pertama ada saluran komunikasi ke bawah atau downward, yaitu dari atasan ke bawahan untuk memotivasi dan meningkatkan efisiensi para pegawai. Misalnya, jaminan kesehatan, asuransi, dan promosi.
Sejak 1990 menguraikan bahwa pemimpin menggunakan saluran ke bawah untuk mengirimkan pesan kepada para pegawai pada tingkat yang lebih rendah dalam organisasinya. Selanjutnya, saluran komunikasi ke atas atau upward, yaitu komunikasi dari bawah ke atasan yang biasanya dilakukan secara periodik. Secara lebih rincian, aliran komunikasi ke atas ini dapat dibentuk: kontak tatap muka, prosedur pengaduan atau keluhan, daftar pertanyaan tentang semangat kerja, surat usulan, pemberian saran, kebijaksanaan, pintu terbuka, dan mata-mata karyawan. Selanjutnya ada saluran komunikasi horizontal atau lateral, yaitu komunikasi antar pegawai, misalnya tukar-menukar ide, kerjasama dalam proyek-proyek penting, dan mempersiapkan pertemuan. Dan pada dasarnya, komunikasi horizontal mencakup saluran penyampaian informasi yang mengalir secara lateral dalam suatu organisasi. Saluran atau transmisi ini dapat dikelompokkan berdasarkan terjadinya di antara para karyawan dalam kelompok kerja yang sama, antar kelompok-kelompok yang mempunyai kedudukan sederajat, atau antar departemen. Selanjutnya ada saluran komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang mencakup saluran-saluran atau transmisi informasi yang memotong silang rantai perintah organisasi. Komunikasi diagonal paling sering dibentuk interaksi antara para pemimpin lini dan para anggota staf atau unit-unit pelayanan. Dan yang terakhir ada saluran komunikasi informal, yaitu suatu saluran komunikasi melalui saluran informal yang berasal dari individu atau kelompok-kelompok informal. Salah satu sumber informasi yang diperoleh melalui saluran informasi ini adalah adanya selentingan informasi atau isu-isu yang sedang berkembang. Segitu saja penjelasan dari saya, walaupun sedikit, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa.